Ratusan jemaah calon haji asal Jakarta Barat yang tergabung dalam kloter 20 Rabu pagi tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Jemaah calon haji kloter 20 JKG akan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis pagi. Tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, 442 jemaah calon haji kloter 20 Jakarta langsung masuk ke dalam aula gedung Asrama Haji Pondok Gede untuk menjalani pemeriksaan administrasi berupa pemeriksaan paspor, identitas diri, serta pemeriksaan surat panggilan masuk asrama dan tanda bukti pelunasan biaya ibadah haji. Selain itu, ratusan calon jemaah haji juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum memasuki kamar untuk beristirahat dan menunggu jadwal keberangkatan Kamis dini hari menuju Bandara Soekarno-Hatta. Jemaah calon haji akan diterbangkan ke Tanah Suci pada Kamis pagi pukul 8.20 waktu Indonesia Barat. Petugas atau pendamping calon jemaah haji kloter 20 juga mencatat terdapat belasan calon jemaah haji dengan resiko tinggi yang akan mendapat perhatian dan pelayanan khusus dari petugas yang mendampingi. Ya, untuk hari ini penyerahan SPMA, surat perintah masuk asrama, kemudian nanti ada mendapatkan kartu identitas, gelang identitas, juga living cost gitu. Dan insya Allah kita nanti berdasarkan arahan dari pimpinan lebih kurang jam 2 malam itu siap-siap untuk berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta. Pemirsa, para jemaah sujud syukur saat mendarat di Bandara Madinah, Arab Saudi. Rasa syukur tak terhingga juga dirasakan Partinem, jemaah calon haji penyandang tunanetra asal Tangerang Selatan. Rasa haru dan bahagia bisa menginjakan kaki di Tanah Suci, jemaah calon haji asal Pekanbaru Riau langsung sujud syukur. Begitu mereka mendarat dengan selamat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Kota Madinah. Sebanyak 445 jemaah termasuk petugas dan ketua kloter kemudian menaiki bis yang akan membawa mereka ke hotel. Rasa syukur tak terhingga juga dirasakan oleh Partinem Kasijo, jemaah calon haji asal Tangerang Selatan, Banten. Partinem yang tunanetra ini harus dipandu petugas saat akan menaiki bis. Namun hal ini tidak menghalangi semangatnya untuk menjalani rangkaian ibadah haji. Alhamdulillah, senang sekali. Senang sekali. Gimana fasilitasnya? Petugasnya gimana, Bu? Ya baik. Tadi bukannya diambil paspor? Iya, sudah. Sewaktu berada di Madinah, jemaah calon haji melaksanakan salat arba'in, yaitu salat 40 waktu berjamaah di Masjid Nabawi. Sejumlah jemaah yang datang lebih awal sudah mulai memanfaatkan waktunya dengan beribadah di Masjid Nabawi. Namun perlu diperhatikan bagi para jamaah bisa menyeimbangkan antara kondisi kesehatan dan ibadah. Jika dirasa kondisi tubuh kurang baik, diimbau bagi jemaah untuk tidak memaksakan diri. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Pemilihan paus atau konklav dimulai hari ini 7 Mei waktu Vatikan. Sementara Kardinal Ignatius Suharyo yang mewakili Indonesia sudah berada di Vatikan untuk mengikuti konklav bersama dengan para kardinal lainnya. Misa terakhir sebelum konklav digelar di Basilika St. Petrus. Konklav diikuti oleh 133 kardinal di Kapel Sistina. Kardinal Ignatius Suharyo hadir mewakili Indonesia. Paus baru ditentukan 2/3 suara mayoritas. Umat Katolik berbagi harapan mereka untuk paus baru saat Vatikan mengadakan misa terakhir sebelum konklav yang dipimpin oleh Kardinal Dominic Mamberti di Basilika Santo Petrus, Vatikan. Pelaksanaan konklav tahun 2025 diikuti oleh 133 kardinal yang telah berkumpul di Casa Santa Marta untuk memulai konklav yang akan dimulai di Kapel Sistina, Vatikan pada Rabu sore waktu setempat. Sementara, Kardinal Ignatius Suharyo yang mewakili Indonesia telah tiba di Casa Santa Marta, Vatikan untuk mengikuti konklav.
Kardinal Suharyo menjadi salah satu dari 133 kardinal yang berhak memilih dan dipilih dalam konklav tahun 2025. Para kardinal akan memberikan suara untuk mendapatkan 2/3 suara mayoritas selama setiap putaran pemungutan suara. Surat suara ditempatkan dalam tungku. Asap hitam melambangkan pemungutan suara yang gagal, sementara putih berarti paus baru telah terpilih. Umat Katolik sedunia bersiap menyambut Paus baru pengganti Paus Fransiskus yang mangkat pada 21 April lalu. Sebanyak 135 kardinal terpilih pun sudah tiba di Vatikan untuk mengikuti konklav pertemuan tertutup untuk memilih Paus. Seperti apa proses pemilihan Paus? Berikut informasinya. Vatikan bersiap memilih Paus baru pengganti Paus Fransiskus yang akan dilakukan mulai 7 Mei 2025. Proses pemilihan dilakukan oleh konklav atau pertemuan Dewan Kardinal yang bersifat tertutup dan rahasia. Konklav diikuti 135 kardinal dari seluruh dunia berusia di bawah 80 tahun. Sebanyak 53 kardinal dari wilayah Eropa, 23 dari Asia, 23 dari Amerika Latin dan Karibia, 18 dari Afrika, 14 dari Amerika Serikat dan Kanada, serta 4 dari Oseania. Selama proses pemilihan, para kardinal menginap di kediaman Santa Marta, sementara konklav digelar di Kapel Sistina. Di hari pertama konklav, para kardinal menghadiri misa di Basilika Santo Petrus. Ketika konklav dimulai, para kardinal mengucapkan sumpah demi menjaga kerahasiaan selama proses pemilihan paus. Bahkan sejak pemilihan paus 2013 lalu, pihak Vatikan memasang alat pengacak sinyal guna mencegah akses internet dan panggilan telepon. Saat pemilihan, tiap kardinal mencalonkan nama yang mereka pilih sebagai kandidat paus berikutnya dengan menuliskannya dalam selembar kertas. Kertas tersebut lalu dimasukkan ke dalam wadah yang dijaga 3 petugas yang mencatat dan mengumumkan nama-nama kandidat paus. Kertas-kertas yang sudah diproses lalu dikumpulkan untuk dibakar. Proses pemilihan ini bisa berlangsung beberapa hari hingga mengerucut ke 2 nama. Jika tidak ada kandidat yang mencapai 2/3 dari total suara, pihak Vatikan akan memberikan tanda asap hitam lewat cerobong asap yang artinya paus baru belum terpilih. Namun jika sudah terpilih, pihak Vatikan akan memberikan tanda asap putih. Habemus Papam. Begitu terpilih, pihak Vatikan lalu akan mengumumkan kepada umat yang sudah menanti di alun-alun Santo Petrus dengan mengucapkan Habemus Papam atau kita sudah punya paus. Habemus Papam. Paus baru pun lalu diperkenalkan secara resmi kepada dunia.